Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar mulok ya. Ya. Mengenai lahat. Nah, Lahat ini salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan ini kan di kota Lahat banyak sekali wisata alamnya, seperti Bukit Selero. Nah, Bukit Selero ini biasanya orang manggilnya Bukit Jempol atau Bukit Telunjuk. Iya, Bu. Karena misalnya kita lihat itu seperti Bukit Jempol, tapi ada yang melihatnya seperti Bukit Telunjuk. Itu akan memperlihatkan gambarnya. Nanti kalian bisa. Nah, coba lihat, ini seperti jempol ya. Iya. Kalau ini seperti telunjuk. Nah, maka dari itu biasanya orang menyebutnya Bukit Jempol atau Bukit Telunjuk. Nah, tadi itu gambar Bukit Selero. Yang kedua itu ada Sungai Lematang. Nah, Sungai Lematang ini dulunya merupakan tempat pertempuran antara Lim dari bangsawan Cina dan Atung dari Orosakti. Mereka itu bertengkar yang dimenangkan oleh Atung. Nah, Lematang itu diambil dari Lim tadi sama Atung, jadi menjadi Sungai Lematang atau Lematang. Seperti itu asal mulanya dinamakan Lematang. Nah, selanjutnya itu ada Cukup. Cukup Maung. Biasanya kalau orang dari sana, masyarakat Lahat menyebutnya itu sebutan Cukup. Cukup itu artinya air terjun. Ya, Bu. Terjun. Nah, Cukup Maung berarti air terjun Maung. Air terjun ini adanya di Desa Rinduhati di Kecamatan Dulu di Lahat. Nah, yang keempat itu ada air terjun Lawang Agung. Terjun Lawang Agung ini ada di Desa Agung Lama di Kecamatan Jarai di Lahat. Nah, kalau misalnya kita ke sini, nanti kita bisa melihat kebun kopi, ada jembatan gantung juga di sana. Nanti kita bisa lihat di sana. Ya, Bu. Yang kelima, Kapan, Bu, kita jalan-jalan? nanti kalau ada pariwisata dari sekolah ya, kita Iya. jalan ke Lahat. Asik. 5 air terjun Bidadari. Air terjun Bidadari ini letaknya ada di desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang yang ada di Lahat. Nah, kenapa dinamakan Bidadari? Konon katanya air terjun itu tempat mandinya bidadari, turun dari kayangan. Iya. Nah, di air terjun Bidadari ini terdapat 7 tingkat puncak air terjun dan 3 kolam di dalam air terjun Bidadari ini. Nah, di sini juga tempat syutingnya Si Pahit Lidah. Ya, Tahu Bu. kan Si Pahit Lidah? Tahu. Manusia yang mempunyai kesaktian Ya. di lidahnya. Kalau dia berucap, misalnya dia bersumpah, akan menjadi Batu. Jadi patung atau batu. Nah, dari Si Pahit Lidah ini biasanya ada arca-arcanya yang bekas Pahit Lidah itu, seperti patung ya di Pahit Lidah. Nah, di desa itu ada patung, katanya itu patungnya dari Si Pahit Lidah, dari kutukan Si Pahit Lidah yang menjadi batu. Ya, daerah Gumei Hulu, Bu. Ya, namun ada juga yang dari Megalitikum. Ya. Karena Lahat terkenal sebagai
Megalitikum. Mm-mm. Banyak arca-arca yang ditemukan di sana. Nah, itu tadi dari wisata alam dan sejarahnya. Nah, kalau misalnya sosial itu sebelum pernikahan itu ada yang namanya berasan tua. Ya, Bu. Berasan tua itu artinya orang tua dari mempelai wanita dan laki-laki itu saling berunding. Ya. Saling berunding untuk menentukan pernikahan yang akan diselenggarakan. Nah, sebelum akad nikah juga ada yang namanya pantauan. Ya. Pantauan itu panggilan. Nah, pantauan ini istilah dari pengantin berkunjung ke tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, tetangga itu dia akan menyiapkan makanan seperti nasi apa adanya yang bisa dia siapkan. Nanti dia bisa memanggil pengantinnya untuk main ke rumah tersebut. Nah, di situ juga makanannya sangat enak-enak ya. Ya, Bu. Itu sangat unik menurut Ibu. Karena seperti lebaran kita ke sana. Persis seperti lebaran. Ya, Nah, Bu. itu bagus juga ya karena kita memperkenalkan pengantin baru seperti itu kepada tetangga yang ada. Selanjutnya ada lingkuan. Nah, lingkuan ini dilakukan pada malam pestanya, pesta pernikahan. Di sini lingkuan ini adalah seperti permainan. Kalau misalnya di sini menggunakan selendang, misalnya yang main itu cowok. Nah, nanti cowok itu menyelendangi yang perempuan. Di sini akan berbalas pantun atau sebuah. Nah, di lingkuan ini ada tantangan dan hukumannya. Ada tantangan misalnya kita memilih yang perempuan. Perempuan itu kena tantangan untuk berpantun. Kalau dia salah maka dia akan dihukum. Misalnya hukumannya suruh merayu gitu. Kalau itu lingkuan di malam pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan itu ada yang namanya ngertang. Nah, ngertang di sini gadis-gadis yang ada di desa tersebut datang ke tempat pengantin untuk masak-masak seperti masak kue, bikinan kue seperti kue lapis. Saat hamil. Tradisi saat hamil ini yang bagi yang ayah ya. Kalau yang ayah itu tidak boleh membunuh, tidak boleh mengalungkan handuk itu ke leher. Tidak boleh memakan rebung. Tahu rebung? Ngerti. Apa? Yang bambu muda. Iya, bambu muda. Rebung adalah misalnya bahasa Lahat itu diambil dari bahasa Melayu, namun ada dialeknya tersendiri setiap daerahnya masing-masing. Nah, contohnya coba kamu baca di bukumu. Namaku Husen. Biasanya dipanggil Ucen. Sedenget agi umur aku 7 tahun dan maini ahi sekolah di sekolah dasar. Arti bahasa Indonesianya, sebentar lagi umur aku 7 tahun dan sekarang sekolah di sekolah dasar. Nah, bahasa daerah Lahat, aku tinggal bersama Uma Ba dan ketiga ayuku betina. Gegalanya anya aku anak Uma yang lanang. Aku tinggal bersama ibu bapak dan ketiga kakakku perempuan, semuanya hanya aku anak ibu yang laki-laki. Kalian sudah baca kan? Ya. Bahasa Lahat seperti itu. Kalau misalnya aku itu tetap aku ya. Kalau kamu itu Kabah. Ya. Kalau misalnya kita itu kita. Kalau orang itu jeme. Nah, itu salah satu dari bahasa Lahat. Bisa kita pahami dengan membaca di buku itu ya. Ya, Bu. Nah, Lahat juga ini dataran tinggi ya. Jadi penghasilan dari masyarakat yang ada di Lahat ini biasanya kebanyakan dari kebun kopi, kebun karet, durian, seperti itu yang bisa ditanam di dataran tinggi. Ada yang bercocok tanam dengan sawah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi salah satu lagu dari daerah Lahat. Ibu contohkan dulu ya. Ya. Datanglah petang menyilap lampu,
Ambil kusitan di pucuk meja. Petanglah petang, kemana aku? Dunia umbang dek bebada. Baju kurung berkancing tiga, di batandang ke selangit. Ambanglah urung ancaman kita, alangkah panjang karang tangis. Kepiat berlinang-linang, mati disambar burung binti. Siang terkina, malam terkenang, tiba tak tidur menjadi mimpi. Nah, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Petanglah petang menyilap lampu, ambil kusitan di pucuk meja. Petanglah petang, kemana aku? Dunia umbang dek bebada. Baju kurung berkancing tiga, di batandung ke selangis. Amula urung ancaman kita, alangkan panjang karang tangis. Kepiat berlinang-linang, mati disambar burung binti. Siang terkina, malam terkenang, tiba tak tidur menjadi mimpi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.